Ada orang duduk, temennya nggak sholat, dia diam tidak mendakwain temennya. Dia mengatakan, antum kenapa nggak ajak teman antum sholat? Di tempat kerja mungkin, di kantor. Ustaz, saya nggak pernah di pesantren, Ustaz. Nggak ada urusan pesantren, nggak pesantren. Antum tahu nggak orang yang sholat ini diragukan keislamannya? Dosa meninggalkan sholat ini lebih parah daripada memperkosa, daripada merampok. Meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Antum diamkan teman antum. Ustaz, ana bukan Ustaz. Nggak ada jamaah. Antum bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Nggak mampu, maka dengan hatinya. Kalau antum mampu, teman sekantor melakukan perbuatan dosa besar, yang oleh sebagian ulama dosa meninggalkan sholat ini dianggap mengeluarkan dari Islam. Dianggap mengeluarkan dari Islam. Bisa murtad orang tersebut. Lalu antum diamkan. Maka ingat, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Jangan berdakwah, jangan mengajak orang yang antum nggak punya ilmunya. Ustadz, ana hanya bisa mengajak orang untuk berwudu yang benar. Ajarkan wudu. Antum lagi berwudu di masjid, lihat teman antum sekantor, tempat kerja, wudunya nggak benar. Kadangkala ujung sikunya tidak kena. Kenapa nggak kena? Karena memang bajunya itu dilipat nggak sampai sini. Antum biarkan, sholat dia nggak sah. Antum nggak punya ilmunya. Ustadz, ana bukan ustadz. Antum kan tahu, paling nggak wudu. Ana punya ilmu tentang wudu. Silahkan ajarkan wudu. Paling tidak setiap ayah yang di rumah punya kewajiban mengajak anggota keluarganya. Mengajak istrinya, mengajak anaknya. Dia punya kekuatan, dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi dia bukan ustadz, nggak punya ilmu yang wajib dia harus sampaikan kepada mereka. Ada di sebuah perusahaan di Jawa Timur sana, jemaah, masya Allah. Itu perusahaan itu teman-teman yang mengelola, mereka punya peraturan. Yang kerja di sini wajib sholat berjamaah di masjid. Sekali tidak sholat berjamaah di masjid, SP1. 2 kali tidak sholat berjamaah di masjid tanpa alasan, SP2. 3 kali silahkan cari kerja di tempat lain. Dia yang punya perusahaan, dia bisa ngatur. Antum lihat bagaimana orang-orang kafir melarang muslimah berjilbab di tempat kerja mereka. Bisa dia larang. Kamu kerja di tempat saya nggak boleh pakai jilbab. Itu dilakukan oleh orang-orang kafir kepada saudara-saudara kita yang muslim yang kerja di tempat mereka. Sampai Anda pernah melihat di sebuah warung, Anda makan ya dalam perjalanan. Kemudian selesai makan, pelayannya nggak ada yang pakai jilbab, pakai rok selutut mungkin, dengan pakaian yang tidak menutup auratnya. Selesai makan, Ana mau ambil wudhu, mau sholat. Di situ ada pintu gerbang besar. Tulisannya khusus karyawan, tidak boleh masuk. Yang keluar dari sana pakai jilbab, jemaah. Ajib, Ana ngomong. Ternyata aturannya di restoran itu tidak boleh pakai jilbab. Lalu kenapa kita tidak berani memberlakukan peraturan yang sesuai dengan perintah Allah? Itu peraturan bertentangan dengan perintah Allah dan mereka lakukan. Muslim, qul hadhihi sabili, ini jalanku.